Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fadila dan selamat datang di channel yang akan membahas masalah parenting dan juga keluarga. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing ke teman-teman sebuah video dan ini saya beri judul Ladang Pahala Istri yang Jarang Disadari. Nah, kayak apa? Mari kita simak bersama ya. Awal saya punya ide untuk sharing ini ke teman-teman itu dari sebuah bedah buku, kajian bedah buku ya, yang saya ikuti dengan judul ini, Menuju Rumah Tangga Bahagia. Sebenarnya buku ini adalah buku translatean ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya itu ini, Kuni Zaujatun Najihah. Kalau nggak salah artinya jadilah istri-istri yang sukses gitu ya. Karya dari Dr. Najla Asy-Syaid Nail. Di buku ini itu mengupas atau membahas kewajiban-kewajiban istri di rumah dan juga membahas hal-hal detail yang perlu kita perhatikan sebagai istri. Nah, saya pikir ini sebenarnya hal-hal yang biasa kita lakukan gitu sebagai istri di rumah. Tapi ternyata sangat jarang kita sadari. Dan sebelum saya mulai, saya mau notice dulu kalau materi ini itu untuk istri atau juga ibu. Baik itu ibu rumah tangga yang full di rumah, baik itu ibu yang setengah kerja di rumah, setengah kerja di luar ya, atau ibu bekerja, atau juga ibu-ibu yang memiliki asisten rumah tangga. Jadi ini full semuanya untuk seorang ibu dan istri. Kalau Anda merasa menjadi seorang ibu, istri, atau Anda mungkin kaum laki-laki ya mau berbagi ke istri atau ibu Anda, silakan. Langsung kita lanjut. Sebelum saya mulai, di sini saya ingin bercerita dulu sebentar tentang Zainab binti Jahsy. Jadi beliau adalah salah satu istri Rasulullah SAW yang meninggal paling cepat di antara istri-istri lainnya. Jadi setelah Rasulullah wafat, itu beliau adalah orang yang meninggal. Istri Rasulullah yang pertama meninggal ya. Nah, sebelum Rasulullah meninggal itu, Rasulullah sempat mewasiatkan atau sempat menyampaikan bahwa yang paling cepat menyusul diriku dari kalian, yaitu istri-istrinya, beliau maksudnya, adalah yang paling panjang tangannya. Nah, secara riwayat ini istri-istri Nabi setelah peninggal Nabi itu jadi mengukur panjang tangan mereka masing-masing gitu. Penasaran siapakah yang selanjutnya akan meninggal. Tapi ternyata qadarullah yang meninggal adalah beliau, Zainab binti Jahsy. Nah, ternyata beliau itu meninggal terlebih dahulu bukan karena panjang tangannya, tapi karena dalam sebuah riwayat beliau itu sangat memprioritaskan sesuatu yang ingin diberikan atau beliau melakukan sesuatu itu menggunakan tangannya sendiri. Jadi misalkan beliau ingin memberi makan fakir miskin, beliau itu membuatnya. Jika beliau ingin memberi baju perang kepada kaum muslimin, maka beliau yang menjahitnya. Ketika beliau ingin memberikan sesuatu gitu ya untuk orang lain, beliau yang menyamak sendiri dari kulit unta atau kulit kuda begitu. Jadi karena beliau juga diberi kelebihan oleh Allah untuk seperti keterampilan tangan seperti itu ya. Jadi beliau memaksimalkan itu. Dan karena panjang tangannya ini ada juga yang menafsirkan bahwa artinya beliau itu sangat banyak bersedekah. Jadi sesuatu yang kita lakukan dengan tangan kita sendiri, baik itu membuat makanan, baik itu membuat sebuah karya seni atau sesuatu benda kita berikan ke orang lain, maka itu bisa dinilai sebagai sedekah. Nah, ini adalah dasar dari kita akan membahas poin-poin selanjutnya. Poin yang pertama yaitu hal sepele yang jarang disadari dan bernilai pahala yang besar adalah memasak. Di sini kalau ibu-ibu mungkin udah tidak asing dengan kata memasak. Tapi ingat ya, kita jangan hanya bisa, tapi maksimalkanlah semampunya. Jadi, aku biasa kok masak, saya bisa kok masak gitu. Jangan hanya bisa, tapi maksimalkan. Jangan hanya masak itu-itu saja. Coba kreasikan lain. Mungkin buat cemilan, mungkin juga buat jajanan kesukaan anak, kayak gitu ya.
Atau juga kita bisa memaksimalkan kemampuan kita dengan mengolah bahan-bahan yang belum pernah kita masak sebelumnya. Misalkan kita seringnya masak tahu, tempe, atau ayam gitu ya, coba masak olahan udang, coba masak olahan cumi gitu, coba masak olahan daging, tapi yang sesuai dengan kapasitas keuangan kita masing-masing. Nggak perlu beli lobster misalkan yang 1,2 juta gitu ya, hanya untuk mencoba resep ini tuh seperti apa sih. Nah itu tidak perlu, sesuaikan dengan kemampuan tapi maksimalkan. Toh sekarang juga banyak sekali akses internet yang bisa kita cari tahu ya, resep-resep tertentu atau tips trik masak tertentu gitu. Buat keluarga kita, suami, anak kita itu nyaman dengan masakan kita, merasakan enak, lezat. Jadi nggak banyak jajan di luar juga gitu. Merasa kita tuh maksimal dalam menjamu mereka ya, memberi makan kepada mereka. Misalkan ada yang beralasan, Kak saya itu kurang bisa masak. Oke, misalkan kita mulai dari telur ya. Telur itu makanan yang simple, murah, gampang. Bisanya apa? Bisanya diceplok nih misalkan. Hari ini diceplok, besok coba buat di dadar. Besok kreasikan diceplok ditambah sambal, jadilah telur balado. Besok lagi di dadar ditambah tahu digulung, jadilah rolade telur tahu kayak gitu misalkan. Nah, terus aja kita berkreasi, terus aja kita memaksimalkan bahan yang ada di rumah sampai kita tuh mencapai skill di atasnya gitu. Jadi jangan itu-itu aja, masak sop kubis, terus coba kreasikan sop ayam, sop brokoli, sop ikan gitu. Dari satu bahan kita, dari satu menu ya, kita bisa pakai banyak bahan. Nah, memasak selain kita juga membuat makanan yang enak, yang lezat, kita juga harus pahami kebutuhan gizi keluarga. Jangan hanya memasak makanan yang goreng terus atau yang rebus terus ya, karena tubuh kita juga butuh lemak gitu. Tapi juga lihat kandungan mikronutriennya seperti vitamin, mineral. Kita juga harus menambahkan buah-buahan di dalamnya. Cek juga apakah makanan kita itu akan berdampak panjang. Contoh orang yang punya penyakit diabetes, orang yang punya penyakit kolesterol, beliau itu kan penyakit yang dirasakannya itu menahun ya, kronis ya. Kalau kronis itu pelan-pelan, nanti dia akan terkumpul, saat dia sudah lama maka akan menjadi penyakit yang serius. Itu berbeda dengan akut ya kan. Jadi harus dilihat juga apakah makanan yang kita sajikan itu manis terus atau berminyak terus atau pakai santan terus. Nah itu juga hati-hati. Perhatikan juga apakah makanan yang kita sajikan itu bisa mempengaruhi obesitas pada anak kita atau tidak. Maaf saya membahasakan ini karena banyak sekali orang tua itu yang kadang gak apa-apa makan yang banyak, jangan kurus-kurus, gak apa-apa gemuk asal sehat. Nah ini adalah salah. Kenapa salah? Karena obesitas sendiri itu adalah sebuah penyakit yang harus disembuhkan gitu ya. Gemuk itu bukan berarti sehat. Jadi jangan hanya karena gemoy ya, gemes ya gitu. Jadi anaknya disuruh makan banyak terus, kasihan ya. Kalau misalkan anaknya di luar rumah dia harus merasakan bullying gitu. Karena apa? Karena di dalam rumah dipaksa untuk makan seperti itu. Lanjut, yang kedua adalah menata rumah. Menata rumah itu seperti menjadi kewajiban ibu rumah tangga ya, jelas. Kenapa? Kita harus membuat rumah itu yang nyaman. Karena suami kita di luar itu pekerjaannya banyak bunda. Ada deadline ini, ada meeting itu, harus menyelesaikan ini gitu, banyak sekali. Sehingga saat di dalam rumah yang mereka inginkan tuh apa? Adalah me time. Adalah kenyamanan. Buat suasana rumah itu ibaratnya seperti hotel. Kenapa sih hotel itu menjual jasa tempat gitu ya untuk mereka nikmati ya? Karena nyaman, dingin, rapi gitu, harum, kemudian bersih gitu ya. Buatlah rumah juga senyaman itu. Mau rumah kita mungkin rumah kontrakan atau rumah kita udah punya sendiri atau mungkin masih punya orang tua ya, ada daerah tertentu yang itu bisa kita rapikan, bisa kita bereskan, maka maksimalkanlah. Kemudian di sini juga disampaikan ya dari buku yang tadi di awal saya sampaikan, kita tuh juga harus multi talent. Sebagai istri, sebagai ibu, kita juga harus multi talent. Hal yang bisa kita kerjakan, itu kerjakan saja. Jadi buatlah suami kita
itu seringan mungkin memiliki pekerjaan rumah, memiliki tanggungan pekerjaan rumah. Kecuali kita sedang repot sekali punya anak kecil, bolehlah minta tolong jaga bantu ya, atau tolong jaga kakak ya, tolong bantu beli makanan ya, lagi repot dan lain sebagainya, itu boleh. Contohnya, kita juga harus melihat kebersihan jendela. Kadang ada jendela ini udah berdebu sekali gitu ya, gak dibersih-bersihkan. Kamar mandi, pastikan lantainya itu gak licin, gak ada kerak, harum, shampoo, botol, sabun, pasta gigi semua ada tertata rapi gitu ya. Yang suami suka wangian, misalkan wangi bunga atau wangi buah, kita sediakan sebagai pengharum kamar mandi gitu. Kloset kita bersihkan, cari pembersih yang mungkin ampuh gitu, membunuh kuman, bakteri, kotoran dan lain sebagainya. Taman juga, kadang kalau misalkan taman ini terlalu luas, kita memang bisa meminta bantuan orang lain ya untuk membersihkan. Tapi kalau misalkan kita bisa sekedar nyapu-nyapu, cabutin rumput, itu boleh banget kita jadikan itu sebagai rutinitas. Biar apa? Biar orang yang melihat dari luar itu juga tahu gitu, oh pemilik rumah ini tuh memang merawat tanamannya, merawat tamannya, merawat kebunnya. Kendaraan, jadi juga iya, kita sebagai istri jangan hanya senang aja saat kita difasilitasi suami kendaraan yang nyaman atau besar ya. Tapi kita juga bisa kok merawat, misal setelah kita berpergian, kita bantu membersihkan mungkin sampah, kotoran, membantu menyiapkan mungkin barang-barang yang harus ada di dalam kendaraan. Misal punya mobil, mungkin sediakan tisunya, sediakan maskernya, atau zaman sekarang ini butuh hand sanitizer, dan lain sebagainya. Karena dalam sebuah riwayat juga ada yang menyebutkan bahwa Asma binti Abu Bakar, yaitu beliau istri dari Zubair, itu beliau mengurusi semua keperluan suami dan keluarganya sampai dengan mengganti sepatu kuda yang digunakan oleh suaminya. Bahkan ada juga cerita yang menyebutkan bahwa beliau juga mengelap atau membersihkan anak panah sebelum suaminya ini pergi memanah atau berperang. Jadi sebagai wanita itu bukan aib saat kita pun ikut membersihkan kendaraan suami kita. Kalau bisa dilap, mau dibersihkan ya silahkan. Dan juga penataan dapur. Kenapa tuh dapur tuh penting sekali? Ya karena kebanyakan dapur itu kan dipakai setiap hari untuk memasak, seperti poin pertama. Tapi tidak jarang kadang kita melihat rumah itu dapurnya kotor gitu ya, kayak ada tikusnya atau ada kecoanya, itu harus cepat-cepat dibersihkan. Jangan sampai tempat-tempat yang lembab ini, tempat yang banyak sumber makanannya, justru jadi tempat timbulnya penyakit gitu, karena seperti hewan-hewan gitu kan membawa penyakit ya, itu sangat berbahaya. Poin selanjutnya yang ditekankan oleh penulis adalah sirkulasi dari pakaian. Mungkin ini itu hal yang receh, hal yang gampang. Udah tahu deh pakaian itu kan pasti dicuci, dijemur, disetrika lagi ya kan. Iya, tapi coba kita lihat detailnya. Pakaian bersih yang suami atau anak kita ambil dari lemari kemudian mereka pakai, ya kan. Lemarinya gimana? Udah tertata belum? Rapi atau tidak? Terstruktur atau tidak? Pakaiannya tercampur apa enggak nih? Jadi satu antara suami atau istri, anak-anak, pakaian dalam si A, si B. Kita biasa nggak mengorganisasi itu? Apakah kita jadikan itu semua satu? Kalau suami nyari, kita juga ikut nyari karena bingung nggak tahu di mana gitu ya. Alangkah baiknya kalau suami cari, kita nih tahu, oh itu di sana. Kalau bisa kasih tahu di lemari itu baris nomor sekian. Udah saya setrika, atau kalau belum saya setrika, saya setrikakan terlebih dahulu gitu. Kemudian mencuci pakaian. Mencuci pakaian ini kita juga harus bisa mungkin memisahkan ya pakaian yang biasa mudah luntur atau pakaian yang berwarna terang, juga pakaian-pakaian yang butuh untuk dibersihkan dengan tangan atau dikucek ya. Bukan berarti sekarang ada mesin cuci jadi semuanya masuk ke mesin cuci, dalaman semuanya masuk ke mesin cuci, bekas omol anak semuanya masuk ke mesin cuci. Tidak, harus kita pisahkan dulu. Yang najis kita bersihkan dulu dari najisnya, bisa kita beri sabun dulu. Nanti kita akan masukkan ke mesin cuci kalau sudah hilang najisnya. Pakaian dalam itu juga iya, jangan semua masuk di situ. Kemudian
pakaian-pakaian yang kerahnya, atau mungkin ada noda-noda bekas makanan anak-anak kecil gitu ya, harus kita perhatikan dulu, dijaga kebersihannya. Karena mesin cuci kan sekedar alat membantu untuk mencuci ya, untuk mungkin hal yang bersifat menghilangkan keringat dan lain sebagainya. Tapi untuk noda-noda tertentu itu memang butuh kekuatan tangan kita gitu, kekuatan ekstra. Menjemur pakaian juga iya, jangan terlalu lama di jemuran. Kadang suami cari pakaian mana nih, masih di jemuran, itu udah seminggu masih ada di jemuran, nyampe kering kerontang gitu ya. Jadi setelah kering langsung kita ambil, selanjutnya kita setrika, kita lipat, kita kasih pengharum, kita taruh lagi di lemari pakaian bersih. Sehingga pakaian ini tuh, karena pakaian itu kan menjadi penutup aurat ya, yang kita gunakan sehari-hari. Jadi sirkulasinya itu harus terus kita langsungkan gitu, harus terus kita kerjakan. Kalau misalkan teman-teman di sini tidak sempat, misalkan sakit, qadarullah atau perjalanan, mungkin bisa memakai jasa laundry, tapi pasti itu sekali 2 kali saja kan. Tidak mungkin setiap hari pakai jasa laundry. Dan yang terakhir itu yang harus diperhatikan dari pakaian adalah tadi ya sudah saya bahas, apakah pakaiannya bersih atau tidak, rapi atau tidak. Alat pelengkap ini juga harus diperhatikan ibu-ibu atau istri ya. Apakah sepatunya itu kotor atau tidak, kaos kakinya, atau mungkin ikat pinggangnya, topi. Ini juga ibu-ibu nih yang anaknya misalkan di pondok gitu, karena kita tidak tahu kan mereka gimana di sana. Mungkin baru ketemu 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Jangan sampai anak kita mengambil barang orang lain karena barangnya rusak, karena kita tidak menjaga gitu, atau kita tidak menanyai. Serasikan juga warnanya, kemudian konturnya ya, ada yang kadang kontrasnya terang sama gelap, itu cocok. Ada yang gelap sama gelap tapi nabrak, itu juga ada. Kemudian ini nih yang terakhir, pakaian dalam. Kenapa? Karena pakaian dalam itu kan harus senyaman mungkin ya, karena kalau terlalu ketat juga bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Kalau sudah kekecilan itu juga bisa menimbulkan sarang penyakit. Misalkan dia udah lama tuh dipakai, udah bertahun-tahun, kita sebagai ibu lupa nih notice, lupa memberi perhatian ke anak atau suami kita, akhirnya ada jamur atau ada bakteri di alat pribadinya seperti itu. Nah itu kan sangat disayangkan. Kenapa kita sebagai ibu, sebagai ratu di rumah itu tidak memperhatikan hal-hal detail seperti itu. Apalagi kalau anak kita perempuan ya mams ya. Jadi di umur pubertas itu kita udah harus menyediakan tuh kayak mini set atau juga hal-hal lainnya lah yang bersifat pribadi. Nah ini ada beberapa poin yang harusnya kita benar-benar notice sebagai ibu dan juga sebagai istri. Lelah jadi ibu jelas, apalagi misalkan ibu rumah tangga yang full di rumah. Ibu pekerja itu juga lelah ya mams ya, karena misalkan pagi dia ngurus anaknya, ngurus suaminya, ngurus rumahnya, kemudian dia kerja, pulang ketemu lagi dengan pekerjaan itu gitu. Kalau yang punya asisten rumah tangga sekalipun, ingat ya, asisten itu tugasnya adalah membantu, bukan menggantikan. Jadi selain kita juga harus tahu skill-skill tadi, memasak, menata rumah, sirkulasi pakaian. Saat kita tuh tahu kesalahan asisten kita, maka kita bisa bantu untuk meluruskan. Jangan hanya semena-mena misalkan asisten kita tidak sesuai standar yang kita inginkan, misalkan kurang rapi atau kurang bersih, kita hanya bisa menegur ya, tanpa kita memberi contoh yang benar itu seperti apa, seperti itu. Jadi kita walaupun ibu bekerja atau punya asisten juga pasti akan merasakan lelah. Nah kalau lelah, ingatlah hadis Nabi Muhammad SAW. Ini saat Fatimah, yaitu istri dari Ali bin Abi Thalib, putri Rasulullah, itu meminta pembantu kepada Rasulullah. Karena beliau kan mengerjakan seluruh pekerjaan rumahnya sendiri ya, dan memiliki anak kecil kembar namanya Husain dan Hasan dan Husain. Jika engkau hendak berangkat ke pembaringan, maksudnya saat kita ingin beristirahat malam, berdoalah dengan membaca tasbih sebanyak 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali. Semuanya berjumlah 100. Itu semua lebih baik bagimu daripada pembantu rumah tangga. Sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.